Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam dialog khusus menghadapi krisis global. Dan kini saatnya kita bergabung dengan rekan dari Voice of America, Helmi Yohannes, yang akan menyampaikan perkembangan terakhir dari Amerika. Helmi, sepekan berturut-turut sudah indeks Dow Jones dan juga S&P ambrol hingga level terendah dalam 5 tahun terakhir. Bagaimana perkembangannya hari ini? Iya betul, Kania. Jadi 7 hari terakhir ini memang Dow Jones itu merosot sudah hampir 21% ya. Ini mirip seperti bulan Oktober tahun 87 ya. Waktu itu juga dalam 7 hari itu anjlok berapa ya, lebih dari 23%, hampir 24% ya. Dalam waktu 7 hari juga, termasuk waktu itu kan ada yang namanya Black Monday ya. 19 Oktober 87 waktu itu anjlok 23% dalam 1 hari. Nah ini banyak pengamat memperkirakan hari ini saya mesti jelaskan nih time frame-nya sekarang masih hari Jumat pagi ya di Amerika. Itu mereka memperkirakan hari ini juga bisa Black Monday. Dan benar tadi waktu pembukaan 9.30 waktu setempat di sini pagi, Dow Jones itu menit pertama udah anjlok 700 poin ya. Kemudian rebound lagi sekitar sekarang mungkin sekitar 200 poin. Jadi tadi sempat turun di bawah 8.000 ya. Pemanfaatan dari dana bailout atau dana talangan yang sebesar 700 miliar dolar ini sebenarnya sudah dimanfaatkan untuk apa saja? Iya, kalau detailnya panjang ya, Kania ya. Itu soalnya kalau kita lihat undang-undang dan lampirannya itu 451 halaman ya. Tapi tujuan utamanya adalah membeli kredit macet ya. Membeli kredit macet, terutama kredit macet yang dari KPR dan juga aset-aset institusi finansial yang terdepresiasi ya tentunya. Tapi belum ditanggapi secara positif oleh para investor tentunya. Karena detailnya kurang jelas ya. Jadi seperti orang tidak tahu misalnya berapa yang akan membeli aset-aset itu atau membeli kredit macet itu dengan harga berapa. Nah itu yang biasa dipertanyakan. Tapi yang jelas yang bisa memanfaatkannya itu banyak ya. Kan ada bank, ada asosiasi simpan pinjam, credit union atau koperasi ya kalau biasa kita sebut. Kemudian securities brokers ya, sekuritas atau perusahaan asuransi, tapi semua harus yang berbasis di Amerika ya. Mereka bisa memanfaatkan dana talangan itu. Iya. Baiklah, Helmi, apakah krisis keuangan atau krisis yang terjadi di lantai bursa di Amerika ini sudah mulai merembet ke sektor realnya? Iya, tentu ya, karena kalau saya lihat kan lifeline ekonomi Amerika ini kredit ya. Nah kalau kredit itu tidak bisa jalan, orang tidak bisa punya kredit, sulit didapat, usaha juga sulit mendapat kredit. Nah sementara orang Amerika kan kalau sebagai konsumen itu selalu membeli segala sesuatu dengan kredit. Nah kalau mereka sulit mendapatkan kredit, ya semuanya macet gitu. Tapi yang jelas kalau dari semua pihak itu upaya untuk meyakinkan atau memberi keyakinan bahwa semuanya akan kembali normal itu selalu dilakukan. Jadi mereka punya sense of crisis itu tinggi sekali ya. Baiklah, terima kasih Helmi Yohannes telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Siap. Selamat malam, selamat pagi dari Amerika. Selamat pagi, iya betul. 700 basis point sempat drop. Saya akan ke Pak Fauzi dulu. Ini bagaimana ini Pak? Artinya kalau misalnya dengan kemungkinan yang seperti itu, apakah Bursa Efek Indonesia bisa dibuka pada hari Senin nanti? Apakah para pelaku pasar sudah siap untuk menyerap fakta itu? Mungkin kalau kita membuka bursa saham hari Senin, pelaku pasar harus siap melihat catching up. Ya, jadi waktu ditutup 3 hari kan bursa dunia lainnya turun, ya bisa turun 10% per hari. Ya. Apakah kita siap bursa dibuka hari Senin, IHSG-nya anjlok tajam. Tapi apa yang pagi-pagi akan langsung, jadi tidak ada konspirasi, hanya kepanikan aja. Siap nggak? Apakah Anda mengatakan bahwa memang sebaiknya perdagangan di lantai bursa tidak disuspend sama sekali? Bahwa dibiarkan begitu saja? Itu pada akhirnya terkait dengan maturity investornya. Ada investor yang long term, ya, jadi mereka melihat mark to market kerugian 10, 20, bahkan 50%, tapi mereka horizonnya itu kan 5 tahun, 10 tahun. Jadi tidak terlalu pengaruh. Tetapi banyak juga investor yang horizonnya short term. Ya, mereka berpikir 6 bulan, 1 tahun. Tapi dengan situasi yang seperti saat ini, apa yang Anda rekomendasikan kepada investor yang mempunyai potential loss? Apa Kalau posisi saya, yang harus mereka... kepada investor saya bilang, saya sendiri rugi banyak. Ya, di Eropa Timur, di Jepang, di India, portfolio saya drop. Tapi saya bilang begini,
kita melihat ini seperti kita melihat perusahaan aja. Kalau kita punya perusahaan, 1 tahun omsetnya anjlok 70%, apa kita langsung jual perusahaan kita? Apalagi kalau kita betul-betul percaya dengan perusahaan kita percaya dengan manajemen perusahaan kita percaya dengan sektor kita, ya, stay. Tetapi tentu banyak sekali investor yang jittery, dan mayoritas investor di dunia, bukan saja di Indonesia, jittery, panik. Karena memang dalam keadaan seperti sekarang, yang namanya psikologi itu berperan lebih besar daripada logika. Ya, akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, kita akan segera berdiskusi di segmen berikutnya, apa sebenarnya yang harus dilakukan di tengah situasi yang seperti ini. Nah, sekitar